Bagian bawah badan pria ini ditutupi. Orang kerabatnya sekarat karena kedinginan. Dia lolos dari es, menyalakan api di telapak tangannya. Kemudian menyentuh tanah, api menyebar untuk memecahkan es. Dia adalah samurai terkuat di Jepang, Hanzo. 400 tahun yang lalu, seorang masuk ke rumah Hanzo. Perbuatan kejam terhadap istri dan anaknya. Orang ini dipanggil Bihan, Sub-Zero. Ketika Hanzo pulang ke rumahnya, istri dan anaknya telah berubah menjadi patung es. Setelah itu, Hanzo marah dan mengejar Bihan. Dan dia memutuskan untuk melawannya sampai mati. Sayangnya, kemarahan membuatnya kehilangan akal. Akhirnya dibunuh dalam tangan Bihan. Tanda naga di tangan berangsur-angsur menghilang. Jiwanya dibuang ke neraka. Pada saat ini, sambaran petir menyambar, seseorang muncul. Dia adalah penjaga bumi, Raiden. Dia mengambil pisau yang membunuh Hanzo yang tertinggal di tanah. Dia tahu dia telah datang terlambat. Tiba-tiba, ada suara bayi menangis di dalam kamar. Ternyata di saat bahaya, istri Hanzo menyembunyikan putranya yang masih kecil. Setelah itu, Raiden mengambil darah terakhir Hanzo meninggalkan negara ini. 400 tahun kemudian, Hanzo juga memiliki keturunan. Namanya Cole dan dia mencari nafkah sebagai pejuang lepas. Malam itu, dia mengajak istri dan putrinya keluar malam di jalan. Langit tiba-tiba turun salju. Kristal es menutupi meja makan. Seorang pria muncul dari balik asap hitam. Nama orang ini Sub-Zero. Dia mengubah salju di udara menjadi es. Serang restoran tempat Cole sedang duduk. Cole buru-buru melindungi orang kerabatnya agarnya bersembunyi. Pada saat ini, sebuah mobil muncul tepat pada waktunya. Menyelamatkan keluarga yang sedang ketakutan. Cole tidak mengerti mengapa diserang. Pria kulit hitam itu menarik bajunya, memperlihatkan tanda seperti yang ada di tubuh Cole. Itu sebabnya mereka dikejar dan dibunuh. Ternyata itu bukan tanda lahir. Yang merupakan tanda dari yang terpilih. Menurut legenda, ada planet luar angkasa. Orang-orang di tempat itu telah mengincar bumi. Untuk melindungi bumi, penjaga bumi. Pilih pahlawan terbaik umat manusia melalui duel. Ada 9 bentrokan sebelumnya. Semuanya bumi sudah dikalahkan. Menurut hukum kuno, kalah 10 kali saja. Pemenang akan menguasai bumi selamanya. Baru-baru ini sebuah oracle muncul. Keturunan Hanzo dalam duel ke-10. Memimpin umat manusia menuju kemenangan atas musuh. Jadi planet itu telah melanggar aturan. Mereka mengirim antek ke bumi untuk menghancurkan orang-orang yang memiliki tanda. Pada saat ini, Sub-Zero tiba-tiba muncul menghalangi jalan mereka. Pria kulit hitam Jax menyuruh Cole untuk mencari Sonya Blade. Setelah itu, Jax ditinggalkan sendirian untuk menghadapi Sub-Zero. Pembunuh kejam bernama Sub-Zero benar-benar bagus. Semua yang dia sentuh berubah menjadi es. Jax jelas bukan lawannya. Dia kehilangan kedua tangannya dan terlempar dari gedung tinggi. Sementara itu, Cole pergi ke alamat yang dikatakan Jax. Dan bertemu Sonya Blade. Dia telah mempelajari tanda naga selama bertahun-tahun. Juga menangkap seorang tentara bayaran dengan nama Kano. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba listrik padam. Sebuah monster tak terlihat tiba-tiba meledak masuk. Sonya memegang senapan dan menembak ke udara. Monster itu terluka dan secara bertahap mengungkapkan bentuk aslinya. Kano tanpa ampun digores oleh monster. Bahkan menerima tebasan pisau dari Sonya. Matamu ada di bawah pantatmu kan? Setelah itu, monster itu menjadi tidak terlihat lagi. Kembali menyerang mereka. Kano yang cerdik menggunakan air liur monster itu untuk melepaskan borgol. Gunakan pisau untuk membuat sayatan lalu masukkan suar untuk bisa melihatnya. Kemudian membunuhnya dengan pukulan yang sangat keras. 2 orang dari musuh menjadi teman. Berkat wahyu Kano, mereka mengetahui bahwa kuil Dewa Guntur memiliki petunjuk tentang tanda naga. Jadi mereka bertiga naik pesawat ke kuil Dewa Guntur. Tetapi tidak terduga bahwa Liu Kang telah menunggu di sini selama waktu yang lama. Karena orang-orang luar yang terus-menerus menyerang. Oleh karena itu, Liu Kang selalu mencari dan membantu Wali. Kano melangkah maju, berniat untuk menusuknya. Liu Kang melempar bola api dan menjatuhkannya. Setelah itu, bawa kalian bertiga masuk ke kuil Dewa Guntur. Dan temui Raiden Dewa Guntur, bos di sini. Namun, setelah melihat mereka, Raiden dipenuhi dengan kekecewaan. Menurutnya, mereka tidak kompeten melawan penjajah. Ketika Cole mendengar itu, dia melangkah dan berkata dengan keras. Saya adalah karakter utama, percaya pada kekuatan saya.
Raiden membuat ekspresi sedikit terkejut. Merangkul sinar harapan terakhir. Dia membiarkan Kung Lao membantu mereka berlatih untuk mengungkapkan kekuatan tersembunyi mereka. Tetapi setelah beberapa hari latihan, mereka belum membuat kemajuan apapun. Kemudian Sub-Zero mampir ke sini untuk mengunjungi mereka. Pemimpin invasi dan antek-anteknya datang ke sini untuk mengejek mereka. Dewa Guntur Raiden muncul tepat waktu untuk memberikan sambaran petir. Buat tameng bagi mereka untuk terus berlatih. Setelah itu, perintahkan mereka untuk berlatih dengan cepat. Tapi masih belum efektif. Kano biasanya banyak bicara karena beberapa hal kecil dan juga berdebat dengan Kung Lao. Jadi secara tidak sengaja membangkitkan kekuatan batin. Mata kiri menembakkan laser seperti Superman. Kano senang, tersenyum seperti mendapatkan panen yang melimpah. Cole duduk di sebelahnya merasa malu. Dia sudah berlatih sangat keras, tapi dia belum membangkitkan kekuatannya. Jadi dia membuka ponselnya untuk mengingat seorang kerabatnya. Raiden tahu ini sangat mengecewakan. Dia berpikir bahwa Cole bukan orang Oracle. Jadi dia membuka pintu teleportasi. Mengusir Cole kembali ke keluarganya. Dia baru saja pulang ke rumahnya. Tapi dikejar oleh musuhnya dan tidak bisa bernafas. Raksasa berlengan 4 mendekati Cole. Untuk melindungi keluarganya, Cole memikat raksasa itu ke gudang. Akibatnya, dia dipukuli seperti boneka beruang. Tanpa diduga itu telah membangkitkan kekuatannya. Sebuah baju besi emas melilitnya. Berkat armor power bat itu, stamina Cole meningkat pesat. Dia mengambil kesempatan, membalas pukulannya, membalikkan situasi. Kemudian berubah menjadi 2 senjata di kedua tangan. Benar-benar membunuh lawannya. Sementara itu, Kano diam-diam memenuhi kontrak dengan musuh. Hancurkan tongkat sihir Raiden. Jadi perisai guntur juga menghilang. Pemimpin Samsung segera membawa antek-anteknya ke kuil. Dan bunuh semua memiliki dengan tanda naga. Dengan kekuatan umat manusia saat ini, tidak bisa melawan mereka. Dalam keadaan darurat, Raiden muncul tepat waktu. Tapi dia tidak bisa ikut dalam pertempuran. Hanya bisa membuka portal. Membawa semua orang ke dunia kehampaan di antara 2 dunia. Sampai jumpa lagi Cole yang telah membangkitkan kekuatan. Raiden mengeluarkan pisau yang ditinggalkan oleh leluhur Hanzo dan memberikannya kepada Cole. Lalu, buat rencana untuk mereka. Bawa mereka secara bergantian untuk menghancurkan setiap musuh. Pertama, Sonya Blade pergi untuk menghadapi pengkhianat Kano. Meskipun dia memiliki mata laser, tapi masih menyerah pada aura pahlawan wanita. Dan tanda naga yang diwarisi oleh Sonya. Sementara itu, Liu Kang menghadapi pria bertopeng itu. Lepaskan kekuatan api, buat naga dari api. Itu menggigit membunuh musuh. Cole vs. Mileena yang bisa berteleportasi. Dia memukul beberapa gerakan dan segera telah kewalahan olehnya. Untungnya Sonya tiba tepat waktu. Gunakan kekuatan yang baru saja terbangun untuk membunuh Mileena. Pada saat ini muncul asap hitam tebal dan Sub-Zero melangkah keluar. Dia mengambil gelang istri Cole keluar. Cole melihat itu dan dengan cepat mengejarnya. Dia terpikat ke wilayah beku Sub-Zero. Istrinya memang di penangkaran. Cole marah setelah melihat itu. Tapi setelah itu, Sub-Zero membantunya menurunkan demam agar tidak sakit. Hanya beberapa hit tapi sudah kalah. Dia mengeluarkan pisau Hanzo dan melakukan serangan balik. Darahnya dibilah pisau yang terbakar. Hanzo secara ajaib dihidupkan kembali. Pisau ini milik Hanzo. Kemarilah. Perseteruan dari 400 tahun yang lalu pecah sekarang. Sub-Zero telah didorong ke dalam situasi yang sulit. Lagi pula, dia telah hidup selama ratusan tahun. Dikalahkan di wilayah dominannya. Dia masih bisa melawan Hanzo. 2 orang dengan bakat yang sama. Sementara Cole hanya mengkhawatirkan istrinya. Saat ini, Sub-Zero menggunakan es untuk membekukan Hanzo. Hanzo melihat keturunannya. Dia ingat rasa sakitnya 400 tahun yang lalu. Dia memecahkan es di lengannya. Tangannya terbakar amarah. Menyentuh tanah, api menyebar, melelehkan es. Lalu, lepas topengnya, benar-benar mengakhiri hidup Sub-Zero. Pembalasan telah dibayar, Hanzo kembali ke dunia bawahnya.